Selamat datang sahabat Huda Official 23. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman, bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita pun dibisakan apa-apa oleh Allah. Bahkan perkara yang paling mudah, perkara melihat. Kalau kita tidak dilihatkan oleh Allah, maka pun kita tidak akan bisa melihat. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini saya akan membahas bagaimana perkara yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya sepele. Bahkan di dalam sunnah Nabi ini termasuk sunnah yang paling mulia. Walaupun nampaknya orang seringkali mensepelekan. Karena apa? Karena setiap hari kita lakukan, karena sering kita lakukan, maka seringkali kita tinggalkan. Maka kali ini saya akan membahas bagaimana sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah SAW mengenai perkara makan. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting, namanya makan ini makhluk hidup semua makan. Hewan makan, ayam makan, ya kan? Kambing makan, sapi makan, semua makan. Bahkan kera makan, anjing pun makan, Masya Allah. Semua makan. Manusia makan, ya kan? Yang namanya makhluk hidup itu pasti makan. Seperti itu. Nggak ada yang namanya makhluk hidup itu nggak makan. Kebanyakan makhluk hidup itu pasti makan. Kalau orang udah tidak bisa makan itu alamat ya. Alamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti rezekinya udah habis. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam adab makan ini sangat penting. Yang membedakan antara manusia dengan hewan itu sunnah. Kenapa? Karena apa? Kalau kita makan tanpa adab, maka tidak lain dengan binatang. Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita mengamalkan sunnah-sunnah. Salah satunya itu ketika makan. Maka baginda Rasulullah SAW menganjurkan ketika makan. Ketika makan ada sunnah-sunnah ketika makan, bahkan ada larangan ketika waktu makan. Itu ada semua. Maka yang pertama kali disunahkan Nabi ketika makan yaitu yang pertama-tama kali kita disunahkan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ya kan? Dengan air mengalir dengan doa Bismillahi khairum minhu. Nah, ini doa mencuci tangan. Apa doanya? Bismillahi khairum minhu. Nah, ini termasuk doa mencuci tangan. Itu yang kedua, bagaimana kita ketika makan disunahkan juga. Bagaimana mencicipi garam. Ini termasuk sunnah Nabi. Maka ketika kita mengamalkan sebelum makan mencicipi garam, maka dengan menggunakan jari manis, dengan ditutul dengan baca doa Bismillahi hani'am maria. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita senantiasa mengamalkan
makan garam dengan doa seperti ini, dengan doa bismillahi hani ammari'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita supaya manfaat daripada makan garam itu mencegah daripada 70 penyakit. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga, kita makan disunahkan berjamaah. Jamaah penting. Karena apa? Ketika kita makan jamaah, maka akan ada pertolongan Allah. Sebagaimana bebek itu. Bebek kemana-mana berjamaah, maka aman. Lain dengan anjing. Anjing sendirian tuh kemana-mana. Banyak ketabrak mobil, ketabrak motor. Tapi dalam sepanjang sejarah, tak ada yang namanya bebek ketabrak motor ataupun mobil. Nah, kenapa? Karena dia sering suka berjamaah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting berjamaah. Jadi kalau berjamaah kalau disunahkan Nabi itu pakai nampan, talam. Ini berjamaah ini. Itu yang keempat, maka kita disunahkan makan dalam keadaan duduk. Duduk yang disukai Nabi adalah yang pertama kali menumpulkan satu lutut ataupun dua lutut. Seperti ini duduknya. Duduknya seperti ini. Seperti ini ya. Duduknya. Ataupun seperti ini. Ini namanya dua lutut ataupun satu lutut. Seperti ini. Ini termasuk sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima, kita disunahkan untuk menutup kepala. Sebetulnya sunnah dalam menutup kepala itu bukan ketika makan aja. Kemana-mana namanya orang Islam itu diusahakanlah nutup kepala. Ini termasuk peci nih ya. Ini kebanggaan orang Islam, Masya Allah. Jangan beranggapan, Allah mas, kalau Ustadz kaya, orang pakai peci tak pernah sholat. Jangan nengok dia. Yang penting kita niatkan diri kita. Diri kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam, kita makan disunahkan dengan kalau ada makan buah-buahan. Ini sunnah Nabi. Jadi sebelum makan kita disunahkan makan buah-buahan dengan baca doa Allahumma barik lana fi samarina. Allahumma barik lana fi samarina. Ini doa makan buah. Jadi penting, namanya sunnah itu nggak ada yang kecil. Bahkan dikatakan sekecil-kecilnya sunnah, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya, jangan menyepelekan sunnah. Ini termasuk yang disunahkan baginda disunahkan ketika makan. Sebetulnya banyak, bukan hanya itu. Tapi kalau kita jelaskan semua, nanti takutnya yang mendengarkan pun bosan, ya kan? Tapi insya Allah namanya ilmu, jangan sampai kita tanamkan rasa bosan. Ini yang disunahkan. Itu yang dilarang kita makan dengan dalam keadaan tidur, dalam keadaan berdiri, apalagi sampai lari. Dilarang Nabi. Ataupun makan dalam WC, Masya Allah, mangan yang jero WC. Amit-amit ya Allah, subhanallah. Ya, kalau bisa jangan sampai kita makan di dalam WC. Orang Islam malu. Usahakan makan minum kita diusahakan duduk, insya Allah ya. Itu yang kedua, kita diusahakan makan dalam keadaan dingin. Maksudnya bukan minum air es, enggak. Contoh nasi, ya. Jangan terlalu panas. Ataupun kuliner sekarang kan bakso, mie ayam, ya kan, panas dia. Dan ketika panas lumrahnya manusia itu ditiup. Ini tiup ini bahaya nih. Maka Nabi menganjurkan supaya makan tidak terlalu panas. Ini sangat penting, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manusia kan, kadang ketika makan itu mau makan tuh lali, lupa ketika membaca doa. Maka Nabi mengajarkan supaya ketika kita doa, lupa dengan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi
awwalahu wa akhirahu. Inilah dilihat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak adab-adab adab-adab makan ini. Tapi sekiranya ada kurang atau lebihnya, insya Allah bisa ditambah. Ataupun ada sahabat sekalian yang pengen request ya kan, Ustadz mau request ini adab-adab istinja ataupun adab-adab tidur ya kan, macam banyak-banyak. Ada perjalanan banyak. Mungkin ada yang request, insya Allah bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang belum pertama silahkan di subscribe ya kan, komen, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya, insyaallah berkah insyaallah. Kurang lebihnya demikian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.